Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini dalam pembelajaran PAIBP kelas 5 bab 5 tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Itu kisah istimewa Fathu Makkah ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai keteladanan perjuangan Rasulullah. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar lebih berkah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Selanjutnya kalian diharapkan dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Dan terakhir, kalian diharapkan dapat menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah dengan tepat dan benar ya. Baik, sebelumnya, apakah kalian pernah punya janji dengan teman? Pernah ya? Lalu bagaimana rasanya jika janji itu diingkari? Betul, tentunya akan merasa jengkel ya, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Maka dari itu jangan sekali-kali kalian mengingkari janji. Di Islam juga ada yang namanya perjanjian Hudaibiyah yang berhubungan dengan Fathu Makkah. Seperti apa sih? Kita simak ilustrasi video berikut ini ya. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaibiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaibiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah.
Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Nah, setelah kalian menyaksikan video ilustrasi Fathu Makkah, maka dapat beberapa informasi, yakni pertama, pengertian ya. Peristiwa Fathu Makkah merupakan penaklukan kota Mekah oleh pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Apa sih yang menyebabkan peristiwa itu? Latar belakang utama terjadinya Fathu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang sebelumnya dianggap merugikan umat Islam. Ternyata menjadi langkah strategis untuk memperkuat kekuatan umat Islam. Sehingga beberapa suku yang bersekutu dengan kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Jadi sebetulnya perjanjian Hudaibiyah itu seperti apa sih? Ini dia 5 perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun itu, namun boleh mengerjakan pada tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun.
Selanjutnya, ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Dan terakhir, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih apakah mereka bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Makkah. Pada dasarnya perjanjian ini sangat merugikan ya, namun ada hikmah yang terkandung pada peristiwa-peristiwa yang tadi dijelaskan. Pertama, pada peristiwa Fatu Makkah, hikmah atau pelajarannya yaitu kemenangan dengan damai. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Makkah tanpa perlu berperang besar. Ini mengajarkan kita bahwa kita bisa menang dengan cara yang baik dan damai ya. Yang kedua, belajar memaafkan. Setelah menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan orang-orang Quraisy. Kita juga harus belajar memaafkan teman yang berbuat salah kepada kita. Selanjutnya, persatuan adalah kekuatan. Dengan bersatu, umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah. Pelajarannya, kita juga harus selalu bersatu dengan teman-teman di sekolah. Keempat, pentingnya keadilan. Nabi Muhammad SAW menegakkan keadilan setelah menaklukkan Mekah. Nah, kita juga harus selalu berlaku adil kepada teman ataupun kepada siapapun. Lalu hikmah perjanjian Hudaybiyah yang pertama, sabar itu indah ya. Jadi perjanjian ini mengajarkan kita untuk sabar. Yang kedua, damai lebih baik, betul ya, daripada kita perang, lebih baik kita berdamai. Pelajarannya kita harus selalu berusaha untuk berdamai dengan teman. Dan terakhir, pentingnya kesepakatan. Nah, perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah kesepakatan. Pelajarannya, kita juga harus selalu memberi kesepakatan dengan teman ketika bermain agar tidak muncul masalah. Betul ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas nih untuk kalian. Jawab di buku tulis kalian. Tugasnya adalah tuliskan contoh penerapan hikmah peristiwa Fatu Makkah dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Itu saja ya tugasnya. Jangan lupa kerjakan. Nah, terima kasih untuk hari ini atas kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.